Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sahabahul qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abad abidin wa dahrad dahirin wa radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin qala radiyallahu an. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali menyambung pembacaan kitab Hidayatus Shalihin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keridhaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seketurunan, amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga tercurah kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kita dengan turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sampai anak dan cucu hingga hari kiamat, amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan sifat yang terpuji yang kedua, al-faslu tsani fil khaufi. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan khauf. Pertama taubat, yang kedua khauf. Adapun khauf yakni takut kepada Allah Ta'ala, takut daripada Allah Ta'ala, maka yaitu menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut itu 4 kelebihan. Orang yang takut kepada Allah diberi oleh Allah Ta'ala 4 kelebihan bagi orang yang takwa ini. Pertama yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada orang yang takut kepada Allah adalah petunjuk, atau di sini bacaannya pertunjuk. Hudan. Petunjuk ini adalah jalan menuju kepada keridhaan Allah Ta'ala. Karena orang ini sudah khauf atau takut kepada Allah, maka diberilah ini nikmat, yaitu namanya petunjuk. Kalau kita mau tersesat jalan, ada yang memberi petunjuk, kan gampang. Kalau kita mau maksiat, ada yang menegur, kan untung. Kalau kita mau terhilap, ada yang menasihati, kan untung itu. Ada orang yang menasihati pada ketika kita khilaf. Intinya kalau kita sudah khauf kepada Allah, maka petunjuk ini akan diberikan kepada orang tersebut. Pada ketika kita hendak mengurangi takaran, ingat akan Allah Ta'ala bahwa mengurangi takaran itu hukumnya haram. Pada ketika kita ingin berselingkuh, ingat kita kepada Allah Ta'ala bahwa selingkuh itu adalah haram, lalu kita tidak jadi melakukannya. Pada ketika kita ingin menipu, ingat kita kepada Allah Ta'ala bahwa saya menipu itu adalah haram, maka kita tidak jadi melakukan akan penipuan tersebut. Dan lain-lain dosa sebagainya. Seluruh dosa yang akan kita lakukan, pada ketika akan melakukan itu ingat kepada Allah Ta'ala, lalu kita tidak jadi melakukan akan dosa tersebut, maka itu adalah khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini diberi pertama namanya adalah petunjuk. Ada aja terus petunjuk dari Allah Ta'ala, entah kenapa, entah ada petunjuk. Ada orang yang menasihati,
ada orang yang memperingatkan, ada orang yang memberi arahan, ada orang yang memberi saran. Kenapa? Karena kita sudah takut kepada Allah. Ini sudah dijanjikan di dalam kitab ini. Kemudian nomor 2, orang yang khauf itu akan diberi Allah Ta'ala rahmat, kasih sayang. Allah sangat kasih sayang kepada orang yang khauf kepadanya. Seperti firman Allah Ta'ala, hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat itu sabit bagi mereka itu yang takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ini dalam firman-Nya. Kalau sudah Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, maka itu sudah pasti. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak ada melenceng sedikit pun, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Artinya pas sudah pendapat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tersebut. Ini berkat kita khauf atau takut kepada Allah Ta'ala pada ketika hendak melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian rahmat Allah Ta'ala ini bagi orang yang menuntut ilmu agama akan diberikan oleh Allah Ta'ala sebanyak 99. Coba bayangkanlah, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya sebanyak 99. 100 Allah Ta'ala menurunkan rahmat. 99 diberikan kepada orang yang mengajarkan dan belajar ilmu agama. Sedangkan 1 dari 100 itu diberi oleh Allah Ta'ala kepada seluruh dunia, timur, barat, utara, selatan. Pokoknya seluruh makhluk yang ada di alam ini hanya mendapatkan 1 dari 100 rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan 99 rahmat itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mengajar dan belajar ilmu agama. Makanya tidak ada yang lebih untung kecuali orang yang mengaji agama. Karena agama ini adalah penyelamat bagi kita. Nabi bersabda, jadilah kalian orang yang berilmu. Rasulullah sendiri mengucapkan demikian. Kita disuruh berilmu. Allah Ta'ala punya sifat alimun, orangnya alim. Dan Allah Ta'ala yuhibbul ilma, cinta dan sayang kepada orang yang berilmu. Cinta dan sayang kepada orang yang berpengetahuan. Pengetahuan di sini disebut adalah ilmu yang diridhai Allah Ta'ala, tentunya adalah ilmu agama. Ilmu yang diridhai Allah Ta'ala itu cuma 3. Pertama, ilmu fikih. Yang kedua, ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu tasawuf. 3 ilmu inilah juru penyelamat kita di dunia sampai ke akhirat. Karena dengan 3 ilmu inilah kita tahu cara beribadah, tahu kemana kita, untuk siapa kita beribadah. Kemudian tahu pula kita bagaimana cara memelihara pahala jangan sampai hilang dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Inilah ilmu tasawuf. Nah, sekarang kita membaca namanya ilmu tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu bagian dalam, ilmu hati. Walaupun hanya ujar bahasa Banjarnya salah kadarnya aja belajaran. Asal ada. Hanya jangan sampai kita ini tidak nuntut ilmu dalam seminggu itu, kalau bisa paling kurang 2 kali kalau kita sudah terbiasa. Dalam seminggu itu 2 kali, karena manusia ini haus. Manusia ini mudah sekali berpaling. Kalau dia rohaninya itu tidak diberi santapan, tidak diberikan arahan, tidak diberikan petunjuk, dia mudah lari. Mudah sekali arahnya itu berubah kepada jalan yang tidak disukai Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sering mendengarkan nasihat-nasihat agama, sering kita mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, hadis yang disampaikan oleh para ulama, yang tadinya kita ingin khilaf, berubah bisa aja menjadi tidak khilaf.
Yang tadinya kita ingin maksiat berubah tidak jadi ingin melakukan maksiat. Kenapa? Karena kita sudah dapat arahan. Nah, jadi jangan sampai kita tidak melakukan belajar daripada ilmu yang diridhai Allah Ta'ala tersebut. Paling kurang itu seminggu 2 kali, itu paling kurang, benar sudah. Kalau 40 hari tidak ada, nah setelah itu rusak. 40 hari itu tidak ada mendengar nasihat agama, rusak langsung. Ini ibarat pandiri endo atau dibeki lagi gym sudah. Itu selama 40 hari. Makanya 2 seminggu itu paling tidak 2 kali. 2 kali, malam umpamanya malam Sabtu atau malam berikutnya malam Rabu. Kalau nya malam. Nanti kalau ada kajian setelah subuh pulang. Imbah maghrib ini kalau bisa jangan kemana-mana kita. Imbah maghrib ini Pak lah, Bu, sesudah sholat maghrib itu kalau kita ini tidak ada pengajian seperti ini, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Nabi, ulama, wali menasihati, kalau sudah jam 6, kalau sudah jam 5 lewat 45 itu kalau bisa sudah ada di rumah. Jangan ada lagi yang di tanah. Dahulu ada seorang tuan guru ini punya anak, dan anaknya itu biasanya anak-anak itu bila sore bermain, dan guru ini tidak akan naik sore itu ke dalam rumah kecuali anak-anaknya itu sudah naik semua ke dalam rumah. Kalau anak-anaknya sudah naik ke rumah, maka beliau terakhir naik ke rumah, kemudian mengunci pintu, jangan keluar kecuali sesudah sholat isya. Karena sesudah maghrib itu, hendak maghrib itu syaitan berkeliaran di mana-mana. Dia mengatur strategi, yang ditugaskan ke laut dia ke laut, yang ditugaskan ke darat dia ke darat, yang ditugaskan ke udara, dan yang ditugaskan ke sana kemari itu hari senja itulah diatur oleh iblis. Nah, selama waktu maghrib itu masih ada, maka strategi syaitan ini masih ada. Jadi kalau kita berada di luar rumah, maka saat itu kita mudah digoda oleh syaitan dan iblis ini. Makanya orang yang berkeliaran di sanja-sanja itu bisa kasurupan, bisa gagilaan, bisa macam-macam. Nah, itu sanja. Nah, nanti kalau udah sholat isya silakan kita mau berjalan kemana. Dan pesannya guru yang masih hidup, guru Bahit. Nah, guru Bahit itu sering berpesan, katanya kalau udah maghrib jangan kemana-mana dahulu, di rumah aja. Di rumah jangan kemana-mana, tuhaan nom, apalagi kakak-kanakan jangan. Kalau ada pengajian ikut pengajian. Kalau tidak ada pengajian kita bacaan di rumah. Baca Yasin kah, baca surat Waqiah kah, baca Quran kah, atau baca sholawat kah. Pokoknya jangan kemana-mana dahulu sesudah maghrib kecuali terpaksa. Nah, kalau terpaksa itu silahkan. Kalaupun umpamanya tidak ada bacaan apa-apa, di rumah aja dulu, jangan keluar. Karena orang apabila sudah keluar dari rumah sesudah maghrib, yang dicarinya sekedar untuk kenyamanan dunia, seperti umpamanya yang pandai merokok mencari rokok, yang ingin makan malam mencari nasi, itu biasanya bisa kata bulik. Kalaupun bulik timbul sifat namanya sifat pemalas ibadah. Karena sambil kita keluar tersebut sambil digoda oleh iblis laknatullah. Nah, jadi ini saran-saran orang bahari, kalau balalajaran bagus sesudah maghrib atau sesudah sholat subuh menjelang matahari terbit. Makanya bahari-bahari itu waktu listrik belum masuk desa, itu kedengaran di rumah-rumah penduduk ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif datas a, alif bawah i, alif depan u, a i o. Itu bahari. Bahari TK Al-Quran tidak ada, TPQ tidak ada, taman kanak-kanak, TV, taman pendidikan Quran tidak ada sedahulu. Cuma aneh bin ajaib, banyak yang tamatan SD zaman sekarang tidak bisa membaca Quran. Kan aneh.
Padahal sekolahan banyak TPK. Bahari ingat benar zaman kita bahari lah. Memang TPK kada ada, tapi rata-rata orang tuh bisa mengaji Quran. Saperiman-perimannya orang bahari bisa baca Quran. Itu anehnya orang bahari. Kenapa? Karena abah mamanya malah jari di rumah. Kamu nak aja hawas bila keluar ngaji itu hulu. Mantu orang bahari itu ajarannya. Ini kita nih orang bahari berarti aneh. Kalau ada lagi bahari itu nang kades bisa mengaji, berarti ini tuh kan tak kumpul lawan kuitan. Padahal bahari listrik belum masuk lagi, ya kah? Belum. Tapi anehnya senakal-nakalnya orang dahulu itu pandai baca Quran. Ada yang sampai begitu tamat baca Quran bahari lagi halus, orang sadaqallahul azim. Dia sampai qul a'udzu birabbin nas tuh mah sadaqallahul ampih nya. Anbah tuh kada mengaji lagi. Artinya kan tamat orang bahari itu. Dan orang bahari itu bila sekolah masuk sanawiyah ditanya oleh gurunya, tamatlah sudah baca Quran. Rata-rata 95% tamat baca Quran. Kalau sudah sekolah SD selesai, sekolah madrasah selesai. Jadi masuk sanawiyah, masuk SMP itu Qurannya sudah selesai. Itu zaman dahulu. Kenapa sekarang TK Al-Quran ada? TK Al-Quran ada. Kenapa sampai tidak bisa membaca Quran? Makanya di tempatnya pesantren Ustadz Somad di Pekanbaru baru-baru ini masuk 300 lebih, yang diterima hanya 140 orang karena sisanya tidak bisa membaca Quran. Beliau ketemu menerima. Itu syaratnya baca Quran. TP apa yang diasuh oleh istri beliau Ustazah Zahra. Jadi kalau hendak masuk ke pesantren Ustadz Somad jangan coba-coba kalau kalian bisa mengaji. Disuruhnya belajar mengaji dulu. Ya pertanyaannya tidak banyak, pandai kah mengaji anak anda ini? Bila kita bilang tidak bisa ngaji, tidak bisa masuk. Makanya kita ini sebagai orang tua perhatikan baca anak-anak ini, perhatikan. Kalau kita tidak mengirim ke TK Al-Quran, di rumah kita lajari. Cari waktu, cari kesempatan. Jangan tidak diajarkan dalam sehari ini walaupun hanya sehuruf. Jangan tidak. Kalau tidak bisa sesudah maghrib, sesudah subuh. Kalau tidak bisa sudah subuh, udah zuhur. Kalau tidak bisa udah zuhur, udah asar. Kalau tidak bisa udah asar, udah maghrib. Bila kada bisa samunyaan, antar KTPK. Bila kada antar KTPK jadi hentu anak. Itu kesalahan kita sendiri. Makanya banyak anak itu belum lagi tamat SD sudah harap menyabuk. Di Pulau Palas sekarang lem kambing tidak sembarangan jual. Kenapa? Lem kambing banyak kekanakan menukar. Kekanakan nang SD itu banyak menukar lem kambing disedotnya. Karena orang jual putau sabu-sabu mahal. Kalaupun ada diam-diam orang jual. Jadi lem kambing disedot. Nah sampai habis lem kambing. Itu sampai wah ini nih. Siapa yang tukang sedot? Anak-anak kecil. Ini kenapa ini? Karena tidak ada didikan dari orang tua. Kalaupun umpamanya tidak mampu kita masukkan sekolah, ngaji barang disuruh ngaji. Kalau bisa mengaji baca melajari seorang di TPK orang bebayaran umpamanya, cari nang kada bebayar. Cari nang kada bebayar. Orang kampung tuh banyak kayak bisa mengaji. Antar situ maaf lah guru lah, aku nih antar anak anu sampian nah. Tolong ajariakan mengaji, cuma aku kata kawan memberi napa-napa. Kayak apa aku napian melajariakan. Insyaallah aja hakun orang melajari. Cuma karena bila dari rezeki telah lebih sedikit nah bawa ngai. Bawakan ke gula pasir. Bila gula pasir kata kamu bawakan, pasirnya berang. Segegerubak dibawakan guru tadi. Manu halaman si den nang belubang nah. Karena guru ngaji ini jarang bang sugih. Rata-rata tuh biasa-biasa aja orangnya. Antar anak jangan sampai kada diajari Al-Quran. Karena Al-Quran tuh kalau sudah tidak bisa mengaji, na'udzubillahi min dzalik, kiamat hidup-hidup. Kebanyakannya perceraian suami istri lantaran dosa-dosa yang dilakukan baik suami ataupun istri. Istrinya biar pandai mengaji, suaminya bisa mengaji, anaknya kada dilajarinya badosa. Abahnya sembahyang, mamanya sembahyang, anaknya kada dilajari sembahyang, badosa juga. Karena banyak orang yang bercerai suami istri itu lantaran sebab mertua nomor satu, nomor dua sebab anak. Nah sebab anak yang tidak berakhlak. Nah jadi kita perhatikan pendidikan-pendidikan karena anak kita ini generasi penerus. Setelah kita tidak ada, inilah yang kita harapkan. Orang tua apabila sudah meninggal,
kemudian si anak ini sering bermimpi dengan orang tua tersebut, umpamanya tadi malam kita mimpi arwah abah, atau tadi malam kita mimpi arwah umma, itu menunjukkan bahwa arwah abah dan arwah mama tadi itu, atau arwah kai atau arwah nenek, itu menunjukkan beliau-beliau itu minta kiriman. Nah, jadi kalau kita bangun dari tidur, sedangkan tadi malam kita mimpi beliau, langsung dikirimi hadiah. Kalau tidak kalau bisa baca Quran kan nyaman mengirim. Langsung baca Al-Fatihah, khususan ila arwah nenek. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirim pahalanya kepada almarhum atau almarhumah yang tadi malam kita mimpi. Kan gampang kalau kita bisa membaca Al-Qur'an. Makanya ulun di sini dan di mana-mana apabila memulai pengajian pasti dahulu bertawasul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dahulu. Wa ala alihi, keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, wa dzurriyyatihi, dan zuriyah-zuriyahnya, zuriyah Nabi seluruhnya. Kemudian lagi wa tabi'in, para tabi'in, wa tabi'it tabi'in, dan tabi'it tabi'in yang mengikut beliau sampai hari kiamat. Kemudian khususan ila arwahi abaina, khususan lagi kepada roh-roh bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, wa ummahatina, dan mama-mama kita, wa jaddina, dan nenek-nenek kai kita, wa jaddatina, dan nenek-nenek kita, wa akhawatina, dan saudara-saudara kita, dan saudari-saudari kita. Kemudian sambung lagi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, seluruh orang yang beriman, baik laki-laki perempuan, Islam laki-laki, Islam perempuan. Kemudian tambahi lagi pengarang kitab, kemudian lagi guru-guru, kemudian lagi muallim-muallim, kemudian syekh-syekh, baru wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah, baca Fatihah. Jadi seluruh orang-orang tuh dapat kiriman. Jadi pianang mengaji nih ada dalam kitab yang lain. Seandainya orang tua sampian dalam surga, dalam kubur itu mendapat siksa Allah Ta'ala, disetop oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Berkat kita duduk di pengajian, karena di pengajian itu diawali dengan Fatihah. Karena orang yang sudah meninggal itu andai kata dibangkit lagi dari kuburannya, kemudian ditanya, engkau sekarang mau hidup atau mati? Kalau engkau hidup, ambil dunia ini seluruhnya. Kalau engkau mati, kukirim Fatihah dan pahalanya itu untuk kamu. Apa jawabannya? Biarkan aku meninggal dunia, asal Fatihah aku dapat satu. Itu cuma satu kali. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat, apalagi lima. Untung kada jadi anak yang soleh. Nah, jadi bila pengajian dihadangi, bila pengajian dapat kiriman orang-orang yang meninggal itu, kita ini hanya mendengar berita, hanya mendengar mauizah, hanya mendengar nasihat-nasihat agama. Kita nanti pasti mati. Kita pasti mati. Maka orang yang apabila hidupnya itu senang bersedekah kepada orang yang sudah wafat, maka ketika kita meninggal dunia nanti, kita pun juga akan disedekahi orang. Karena amal baik dibalas dengan baik, amal jahat dibalas dengan amal jahat, sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari waktu hidup di dunia. Nah, maka oleh karenanya kita jangan meninggalkan keturunan yang lemah, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Baca Quran itulah sudah. Kalau sudah baca Quran kada bisa, na'udzubillahi min zalik, kiamat sudah dunia. Ibaratnya tuh biar kita tidak punya pangkat jabatan, tidak punya harta, tidak punya kemewahan, tidak punya kemuliaan, tapi bisa baca Quran, alhamdulillah. Di kantor kita umpamanya jadi kepala dinas. Di kantor jadi kepala dinas, namanya kadis. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Sedih kada? Sekali baca surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dan ini terjadi
terjadi ini. Ada petani nih, tangan keras, badan bahasa Inggrisnya kurisaan. Tahu kurisaan. Tidak bersih pada ketika datang di ladang. Kotor badannya pada ketika kerja, tidak bersih. Tapi bila mandi baru bersih. Begitu dia masuk ke dalam masjid, langsung dia jadi imam, bacaannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ini yang dicari-cari nih. Ini yang dicari. Kerjaannya barang lain, apakah kerjaan penting halal. Tapi kalau sudah bisa baca Quran, Masya Allah, untung. Nah makanya Bapak Ibu, kalaupun kita tidak bisa umpamanya menjadi orang alim, tidak bisa fasih baca Al-Quran, sekarang yang terlebih penting kita cinta kepada Allah, cinta barang kepada Nabi, cinta kepada para wali, cinta kepada orang alim. Ini jangan sampai tidak. Kita bukan Nabi, tapi cintailah Nabi. Kita bukan wali, tapi cintailah wali. Kita bukan ulama, tapi cintailah ulama. Nabi bersabda, almar'u man ahab. Seseorang itu berkumpul dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita kumpul dengan Nabi. Kalau kita cinta dengan wali, kita kumpul dengan wali. Bila kita cinta kepada ulama, maka kita kumpul dengan ulama. Kalau sudah tidak ada cinta di hati dengan mereka-mereka ini, dengan siapa lagi kita berkumpul nanti di hari kiamat? Maka jelas apabila orang itu cinta kepada Nabi dan wali dan ulama, tidak usah menunggu dalam kubur, di dunia saja dia terkumpul dengan 3 orang ini. Dengan Nabi dia kumpul enggak? Kumpul. Karena Rasulullah itu pasti ada. Kalau tidak kumpul dengan jasadnya, kumpul dengan rohnya. Kumpul enggak dengan wali? Kumpul. Kalau tidak dengan jasadnya, dengan rohnya. Kumpul enggak kita dengan ulama? Kumpul, karena kita mendengar nasihatnya. Di mana kita mendengar nasihatnya? Pada ketika dia memberikan mau'izah hasanah, dan kita di situ ada duduk berkumpul bersama beliau mendengarkan nasihat-nasihat agama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampailah lemah. Kalau bisa jangan sampai lemah, karena ilmu semakin hari semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya seorang yang takut akan Allah taala itu yaitu daripada hambanya yang ulama, yang alim-alim. Yang ketiga, pertama, orang yang takut kepada Allah diberikan hidayah. Nomor 2, diberi rahmat. Nomor 3, diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala tadi, innama yasyallahu min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya seseorang yang takut akan Allah Ta'ala itu yaitu daripada orang-orang alim. Bisa nggak kita ini takut dengan Allah Ta'ala? Tidak bisa. Kalau sudah alim bisa nggak takut kepada Allah Ta'ala? Bisa. Di mana jalannya? Al-Quran menerangkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah Ta'ala. Karena kalau orang jahil nih, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, banyak yang kada mau sembahyang, padahal dihimbau di masjid, hayya 'alal falah, yuk kita menuju jalan keberuntungan. Tapi kenapa mereka tidak mau berbondong-bondong ke dalam masjid? Karena mereka tidak takut kepada Allah, berkemungkinan mereka jahil. Nah, kejahilan inilah yang membuat dia tidak merasa berdosa, tidak merasa terpanggil pada ketika dihimbau untuk mendirikan sholat. Nah, jadi suka-suka kita ini ibadah dengar. Makanya Pak lah,
Kalau kita pian nih orangnya dosa lain dengan lain-lain. Bila katuju dengan ulama, suka menuntut ilmu, pa anak pian tuh kayak apa aja nakalnya, kaina inya kayak pian juga, suka jualan ulama. Kalau tidak anaknya, cucunya. Paling kurang itu cucu. Kalau buyut sudah kada lagi. Artinya singgan cucu aja. Ini abahnya katuju pengajian, suka mendengar nasihat agama, suka berteman dengan orang alim, suka berkenalan dengan ulama. Abahnya atau mamanya suka dengan ulama, atau suka berhadiah dengan ulama, suka menyumbang dengan ulama-ulama yang membangun pesantren kah, majelis taklim kah, suka. Maka orang ini dia punya anak, anaknya seperti itu juga. Walaupun anaknya nakal, nanti suatu saat dia akan sadar. Kalau anaknya pun tidak alim, maka nanti ada cucunya yang alim. Maka rata-rata kalau di atasnya itu ada ulama, biasanya anak cucunya kada jauh niur, kada jauh jatuh dari punggurnya. Buah tidak jauh jatuh dari punggungnya atau punggurnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak senang dengan ulama, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, padahal di mana-mana sudah ada pengajian, kita kada hirin orang Banjar, kayak ini anaknya kayak itu juga, cucunya kayak itu juga. Pas kita mati, siapa lagi nama ngirimi yang betahlil kada lagi, yang mendoakan kada lagi, guru matian sudah, nang tatarang upih matian juga. Siapa lagi yang akan mengirim doanya? Nah, kada ada lagi, karena kitanya sudah tidak cinta dan tidak senang dan tidak mau mengaji ilmu agama. Jadi kesempatan kita masih hidup, lagi hidup ini jangan dibuang-buang lagi. Cintailah para ulama dan datangilah para ulama. Belajar kita ke sana. Insya Allah kita punya anak seperti itu juga. Kemudian nomor terakhir, yang terakhir, keridhaan dapat. Seperti firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Pertama, orang yang khauf, takut nih kepada Allah, diberi Allah Ta'ala pertunjuk. Yang kedua, diberi rahmat. Yang ketiga, diberi ilmu diberi Allah Ta'ala. Nomor tiga, diberi ridho. Untungnya lah. Syaratnya apa tadi? Takut kepada Allah Ta'ala. Mun orang tuh kada mau lagi menuntut ilmu tuh ya yang terjadi banjir bandang, terjadinya longsor, terjadinya bencana di sana sini, itu akibat tidak mau datang dan duduk di pengajian. Siapakah orangnya? Kalau sudah tanda tangannya sudah disainkan, jorong hari bersain lah. Bila sudah disain, nah 1.000 hektar hutan habis digundul. Itu akibat apa? Kadang mau berdengar, merusak hutan. Akhirnya masyarakat terzolimi. Ini kalau tidak minta maaf kepada orang yang dizolimi itu, maka hampir-hampir tidak ada ampunan lagi dari Allah Ta'ala. Tidak ada ampunan dari Allah Ta'ala. Karena doa orang yang dizalim itu makbulun, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Aku ngahailah kita berduaan nih. Sampian ampah ka holo, aku ampah ka hilir. Sampian ini kan jalan kiri, aku ini kan jalan kiri juga, kayak ini kan. Tapi jalan sampian ini kada berlubang. Lalu aku ambil jalan sini, padahal sampian nak lewat juga. Akhirnya tersinggul, hampir jatuh sampian. Itu ngarannya menzalim orang. Seandainya sampian berdoa, tambuk ini nih aja, dasar tambuk orang tuh, bungol, goblok orang nih, goblok orang itu. Mudahan yo kecelakaan, celaka karena kabul doanya. Jadi kalau jalan kita walaupun berlubang tetap kita ambil sini. Dan yang hebat lagi zaman sekarang ini, bila balik lewatan, bapak ibu nih perhatikan, bila kita berselisih sepeda motor, jangan dihidupkan lampu sorot. Mata aku nih ada kunang-kunang bila malam, casintir, nah hendak terumpak-rumpak. Aku kuat lalu
tulak kasinina tangan. Supaya jangan sampai terkena sinar. Itu zalim hukumnya. Sudah diberi kode tek 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 masih hay lagi. Nah, jadi anak-anak kita yang belum pandai bersepeda motor, ajari. Ini lampu sorot, ini jangan jarak jauh. Lampu jarak jauh itu jangan dihidupkan pada ketika apa namanya? Berselisihan. Berselisihan itu apa bahasa Indonesianya? Berselisihan lah ya, berselisihan. Nah, pada ketika berselisihan lah. Lampu sorot, tahu ya lampu sorot kan? Lampu jarak jauh. Karena orang tuh banyak tidak paham lagi. Tahu bahwa sepeda motor. Kadang lampu sennya ke kanan, orangnya ke kiri. Lampu dari sini ke kiri, orangnya ke kanan. Sering terjadi ini. Kenapa? Karena yang mengendari itu orangnya stres. Stres orangnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan hati kita itu dua. Kitab namanya Ihya Ulumuddin, kesimpulan dari 4 jilid. 4 jilid kitab Ihya Ulumuddin, kesimpulannya 2. Pertama, selalu bergembira. Nomor 2, jangan sakit hati. Itu apa kesimpulannya? Sakit hati jangan, dan gembira terus. Gembira terus. Marah banyak berduit asal gembira. Banyak orang banyak berduit pada gembira. Orang banyak kena hutang. Kayak apakah keadaan kita? Bahagia terus, gembira terus. Nomor 2, jangan sakit hati. Bila sakit hati ya tuh lampunya ke kanan, orangnya ke kiri. Lampunya ke kiri, orangnya ke kanan. Stres. Jangan stres, karena orang stres, orang sakit hati, syaitan mudah membolak-balikan dan menyetir orang tersebut, sehingga mudah dia menyesatkan orang tersebut. Zalim hukumnya kalau kita berselisih tadi, lampu sorot tidak dimatikan. Jadi kalau orang sudah tidak mematikan lampu sorot, hantam juga. Jadi membetabrakan bepala. Kada nyamanan lampu silau. Bahari aku batakon lawan rajanya perampok, tapi taubat sudah. Pak, ngapa aja? Orang merampok itu di mana kelemahannya yang dirampok ini? Kelemahan orang yang kita rampok itu apa? Dijawabnya, kelemahannya sinter. Sinter si rampok harus ubat baterai 6 beri. Nah, kata baterai 6 kan? Baterai 6. Jadi pada ketika orang ini berhadapan dengan tuan rumah, langsung sinternya ini hadapkan ke muhanya. Itu langsung minik kepalanya tak? Langsung paning, pusing kepala. Kenapa? Karena sintirnya ke mata. Itu perampok, manang perampoknya karena menyintiri muha tuan rumah. Apalagi ini berhadapan ini bisa menjuriring kepalanya. Zalim. Hati-hati kita jangan sampai menzalim orang lain. Apalagi sudah banyak terjadinya bencana di mana-mana karena orangnya kada mau tulak ke pengajian. Itu penyebabnya. Penyebabnya bencana itu adalah orang kada mau tulak ke pengajian. Ujar Nabi, kada jaruk adalah ujar Nabi. 2, diberi Allah Ta'ala penyakit gigilaan. 3, diberi matinya kada bersyahadat. Itu penyebab orang yang kadang mau duduk pengajian ini. Jadi 4 macam inilah diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang khauf tadi. Pertama tadi katakan apa tadi? Yang pertama petunjuk, yang kedua rahmat, yang ketiga ilmu diberi Allah Ta'ala, yang keempat ridha diberi Allah Ta'ala kepada orang yang khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kawam amalkanlah. Amin, Allahumma amin. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Ampun maaf, minta halal, minta ridha, dan minta doakan mudah-mudahan kita berataan ulun, terutama selamat dunia sampai ke negeri akhirat.